Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andini dengan NIM 21060027 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini adalah video pelengkap tugas mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang metode dan distribusi sampling. Sebelum masuk ke definisi sampel, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu populasi. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sampel probabilitas. Sampel probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Selanjutnya, sampel non-probabilitas. Sampel non-probabilitas ini merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Hubungan antara sampel dan populasi dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai metode penarikan sampel. Sampel memiliki dua jenis. Yang pertama, sampel probabilitas. Sampel probabilitas memiliki tiga penarikan sampel. Yang pertama, penarikan sampel acak sederhana. Yang kedua, penarikan sampel acak terstruktur. Dan yang ketiga, penarikan sampel klaster. Untuk sampel non-probabilitas, memiliki metode penarikan sampel. Yang pertama, penarikan sampel sistematis. Yang kedua, penarikan sampel kuota. Dan yang ketiga, penarikan sampel purposive. Dan penarikan sampel acak sederhana. Penarikan sampel acak sederhana merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi. Dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Dua cara sampel acak sederhana. Yang pertama, sistem kocokan. Sistem sampel acak sederhana. Sistem ini sama dengan sistem irisan. Yang kedua, menggunakan tabel acak. Memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaan ditentukan terlebih dahulu titik awal atau starting point. Selanjutnya masuk ke definisi penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu, suatu sampel dipilih dari masing-masing stratum. Contoh menentukan jumlah sampel. Pada tabel yang pertama, terlihat bahwa jumlah sampel setiap stratumnya didasarkan pada jumlah proporsi presentasi setiap stratum terhadap jumlah totalnya. Penentuan jumlah sampel yang demikian dikenal dengan metode proportion stratified random sampling. Masuk ke contoh dalam memilih perusahaan di B. Seorang investor
ingin mengetahui kinerja perusahaan pada sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BEI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel setiap kelompoknya? Ini adalah jawaban dari soal yang ini. Untuk mengetahui jumlah sampel setiap kelompoknya, maka harus diketahui terlebih dahulu proporsi setiap kelompok terhadap total perusahaan. Setelah mendapat nilai proporsinya, maka dapat diketahui jumlah sampel dengan mengalihkan proporsi dengan jumlah sampel. Perbedaan antara populasi terstrata dan klaster dalam penarikan sampel dapat digambarkan sebagai berikut. Penarikan klaster adalah teknik memilih sampel dari kelompok unit-unit yang kecil dari sebuah populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Anggota dalam setiap klaster bersifat tidak homogen, beberapa dengan anggota dalam penarikan terstruktur. Anggota klaster mirip dengan anggota populasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai definisi penarikan sampel sistematis. Penarikan sampel sistematis. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu, secara alfabetis dari besar hingga kecil, atau sebaliknya. Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota kekah dari populasi dipilih sebagai sampel. Selanjutnya, penarikan sampel kuota atau quote sampling. Penarikan sampel kuota. Pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan secara baik. Selanjutnya, penarikan sampel purposive atau purposive sampling. Penarikan sampel purposive atau purposive sampling, penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, convention sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, mengenai definisi kesalahan penarikan. Statistika induktif berhubungan dengan usaha penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan analisis sampel. Oleh sebab itu, indikator dari sampel, yaitu statistik, diharapkan sama dengan indikator populasi, yaitu parameter. Usaha-usaha untuk mendekatkan nilai statistik dengan parameter dilakukan dengan memperoleh sampel yang tetap dan mewakili setiap anggota populasi. Beberapa metode dapat digunakan, mulai dari acak sederhana, terstruktur, klaster, sistematis, dan purposive, untuk mendapatkan nilai statistik yang mendekati parameter. Namun demikian, karena jumlah sampel hanyalah sebagian dari populasi, tidak dapat dihindari bahwa nilai rata-rata hitung maupun standar deviasi sampel tidak akan sampai persis dengan nilai rata-rata hitung
dan standar deviasi dari populasi. Perbedaan antara nilai statistik dengan parameter dikenal dengan kesalahan penarikan sampel atau sampling error. Kesalahan penarikan sampel didefinisikan sebagai berikut. Kesalahan penarikan sampel merupakan perbedaan antara nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Selanjutnya, definisi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadi di hubungan dengan setiap rata-rata sampel. Ini merupakan contoh untuk menghitung return on asset. Perhitungan rata-rata dari setiap sampel. Nilai rata-rata populasi. Selanjutnya, standar deviasi populasi dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Distribusi sampling proporsi. Nilai rata-rata proporsi dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang tertera: standar deviasi sampel populasi dan standar deviasi proporsi. Distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi adalah suatu distribusi dari dua atau lebih populasi. Maksud dari distribusi selisih adalah untuk membedakan karakteristik suatu populasi dengan populasi yang lain, apakah sama ataukah berbeda. Pada gambar berikut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua populasi, yaitu populasi 1 dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian diambil sampel 1 yang berukuran N. Selanjutnya, mengenai skema selisih populasi atau sampel. Pada dasarnya, setiap sampel berukuran N yang diambil dari populasi merupakan variabel random dan cenderung mendekati normal. Oleh karena itu, distribusi dari selisih rata-rata dan proporsi pada dasarnya juga mengikuti pola distribusi normal. Berikut adalah rumus-rumus dari distribusi sampel selisih rata-rata dan proporsi. Selanjutnya, masuk ke faktor koreksi. Penyesuaian standar deviasi untuk rata-rata hitung dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera. Selanjutnya, penyesuaian standar deviasi untuk proporsi adalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai dalil batas tengah. Dalil batas tengah untuk populasi dengan rata-rata dan varians. Rata-rata hitung distribusi sampel dari seluruh kemungkinan kombinasi sampel berukuran N yang diperoleh dari populasi akan mendekati distribusi normal, di mana rata-rata hitung distribusi sampel sama dengan rata-rata hitung populasi dan varian distribusi sampel sama dengan per N. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan teknis dan kesalahan dalam penulisan materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.